أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang wajib untuk kita syukuri yaitu nikmat malam hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka membaca dan memahami kitab suci Al-Qur'anul Karim. Maka semoga dengan kita membaca dan memahami kitab suci Al-Quran, iman kita semakin bertambah, hidup kita semakin berkah, dan kita mendapatkan syafaat Quran kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surah Al-A'la, di mana pekan kemarin kita mengakhiri kajian tafsir surah ini sampai ayat berapa? Terakhir ayat berapa? Ibu-ibu ayat berapa? Ayat 8. Baik, sekarang kita masuk ayat 9. Insyaallah kita akan ngaji dan tadabbur sampai ayat 13 ya. Dari ayat 9 sampai ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihisma rabbikal a'la. الذي خلق فسوى. الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى. والذي قدر فهدى. والذي أخرج المرعى. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء أحوى.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Pekan kemarin kita bahas ayat 6 sampai ayat 8, di mana ayat itu berbicara tentang jaminan Allah kepada Nabi Muhammad SAW bahwa beliau tidak akan lupa ayat-ayat yang dibacakan oleh Allah kepadanya. Jadi yang mendapatkan jaminan tidak lupa Al-Quran, tidak lupa syariat, itu hanya Rasulullah SAW. Adapun kita Bapak Ibu, kita tidak mendapatkan jaminan demikian. Maka wajar jika ada di antara kita lupa ini, lupa itu, lupa ayat, lupa nomor ayat, lupa halaman, bahkan ketika imam loncat ke ayat yang lain, itu hal yang wajar. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya lupa dan tempatnya salah, ya.
karena yang mendapat jaminan tidak lupa hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dijamin tidak lupa ayat Al-Quran karena memang tugasnya Rasulullah adalah menyampaikan ayat Quran kepada manusia, sehingga tidak boleh satu huruf pun terlewatkan untuk disampaikan. Maka sehingga Nabi SAW dijamin tidak lupa. Jadi sempurna ingatannya Rasulullah SAW kepada ayat Quran. Beda dengan manusia. Selancar-lancarnya manusia itu hafal Quran, pasti ada yang lupa, pasti Pak. Saya punya teman itu lancarnya luar biasa, kalau sudah setor itu udah merem, ndak pegang Quran sudah, ya. Tapi ketika setor kepada seorang ustadz, kepada seorang guru, ya, ada saja salahnya. Apakah loncat ke ayat yang lain, kurang hurufnya, atau salah harokatnya, salah panjang pendeknya. Itulah manusia, tidak sempurna ingatannya. Nah, berbeda dengan Rasulullah. Rasulullah itu sempurna ingatannya. Nah, sehingga tidak ada ayat Quran yang lupa disampaikan oleh Rasulullah kepada umatnya. Semua sudah disampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah berdakwah kepada umatnya, maka di ayat 9 Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, sebagaimana firman-Nya, fadzakir inna fa'atidz dzikra. Fadzakir, maka berilah peringatan wahai Muhammad. Artinya berdakwahlah engkau wahai Muhammad. Inna fa'atidz dzikra, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat. Ada yang mengartikan begini, fadzakir, maka berilah peringatan apabila peringatan itu bermanfaat. Kalau diterjemahan apa artinya? Di situ. Coba baca terjemah ayat 9. Ah, ya. Jadi ada dua maknanya. Inna fa'atidz dzikra. Yang pertama, apabila peringatan itu bermanfaat. Yang kedua, karena peringatan itu bermanfaat. Ini tentu sangat amat berbeda maknanya, ya. Fadzakir, maka berilah peringatan. Ayat ini perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, dan perintah ini sifatnya wajib. Sebab Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah dan diutus oleh Allah untuk berdakwah. Jadi tujuan utamanya para nabi dan para rasul itu diutus untuk berdakwah. Beda dengan kita Bapak Ibu yang bukan nabi, bukan rasul, maka tujuan utama kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepada Allah. Sedangkan nabi dan rasul tidak hanya ibadah kepada Allah. Mereka kalau hanya ibadah kepada Allah, sholat, kemudian puasa, baca Quran sebagaimana kita, maka tidak ada bedanya mereka dengan kita. Yang membedakan nabi dengan kita adalah bahwa nabi itu tujuan diciptakannya adalah untuk berdakwah. Maka para nabi dan para rasul apabila tidak berdakwah, maka dia telah berbuat dosa. Jadi perintah ini kepada Nabi Muhammad sifatnya wajib. Kemudian perhatikan ayat ini, Allah tidak menyebutkan objek dakwahnya. Fadzakir, maka berdakwahlah engkau wahai Muhammad. Tidak disebut berdakwah kepada orang Arabkah, berdakwah kepada orang non Arabkah, tidak disebut. Artinya apa? Bahwa dakwah ini perintahnya bersifat umum, kepada siapa saja dakwah itu harus kita sampaikan. Tidak hanya kepada golongan tertentu, tidak hanya kepada komunitas tertentu, dan tidak hanya kepada orang-orang tertentu. Ya, tidak boleh kita hanya berdakwah kepada golongan orang-orang kaya, sedangkan orang miskin tidak kita sentuh dengan ilmu. Tidak boleh pula kita berdakwah hanya pada golongan orang-orang tertentu, kelompok tertentu, sedangkan kelompok lain tidak pernah kita sentuh dengan
ilmu. Maka dakwalah kepada siapapun yang bisa kita menyampaikan dakwah kepadanya, ya. Jadi kurang baik kalau ada, oh ini pengajiannya Muhammadiyah, yang ini pengajian NU. Tidak baik seperti itu. Karena namanya dakwah ini untuk semua. Kalau sudah masuk ke pengajian, di situ tidak ada lagi bendera Muhammadiyah, tidak ada lagi bendera NU, tidak ada lagi bendera Salafi. Semuanya sama, ingin belajar, menuntut ilmu, nambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah tidak sebut objek dakwahnya, menunjukkan bahwa dakwah itu kepada siapa saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak menyebut tempat dakwahnya. Wahai Muhammad, berdakwahlah engkau di masjid. Allah tidak sebut demikian. Allah tidak sebut tempat, menunjukkan bahwa dakwah itu tidak hanya di masjid, ya. Bahkan biasanya Nabi dakwah itu masuk ke pasar, Pak. Jadi metode Nabi berdakwah itu mencari orang. Beda dengan sekarang kan? Sekarang ini kan ustadz dicari sama orang. Kalau Nabi dulu awal-awal dakwah, beliau yang cari orang, ada orang berkumpul, didakwahi sama Rasulullah. Bahkan beliau pernah masuk ke pasar, itu tujuan salah satunya adalah untuk dakwah. Sampai sama pamannya dibilang gila. Tahu enggak paman Nabi yang dilaknat oleh Allah? Siapa namanya? Abu Lahab. Jadi ketika Nabi masuk pasar, Abu Lahab ngikutin dari belakang. Ketika Nabi menyampaikan dakwah Islam, Abu Lahab dari belakang berisyarat. Tapi Nabi tetap berdakwah, ya. Jadi dakwah itu tidak boleh dibatasi dengan tempat. Maka dakwah tidak hanya di masjid, ya. Di kantor boleh kita berdakwah. Di pasar bisa kita berdakwah, di kafe bisa kita berdakwah sesuai kemampuan kita masing-masing. Fadzakir, maka berdakwahlah, inna fa'atid dzikrah. Sesungguhnya dakwah itu memberikan manfaat. Maknanya ada dua ini Bapak Ibu. Yang pertama, berdakwahlah karena dakwah itu bermanfaat. Yang kedua, berdakwahlah apabila dakwah itu bermanfaat. Beda bersama nih? Beda. Yang pertama, berdakwahlah karena dakwah itu bermanfaat. Jadi orang mau menerima kamu Muhammad atau tidak menerima kamu, kamu harus tetap berdakwah. Karena dakwah itu bermanfaat. Minimal untuk engkau wahai Muhammad. Minimal untuk orang yang berdakwah. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pahala. Jadi orang ikut atau tidak ikut, dia tetap mendapatkan pahala. Sama seperti saya ngajar ini, ya. Panjenengan paham atau tidak paham, saya tetap dapat pahala. Nah, maka kata Allah, berdakwahlah karena dakwah itu bermanfaat minimal untuk diri orang yang berdakwah. Kemudian makna yang kedua, berdakwahlah apabila dakwah itu bermanfaat. Artinya apa? Kalau ndak ada efeknya, nggak ada manfaatnya, ndak usah dakwah, buang-buang waktu. Paham gak? Nah, jadi begini Bapak Ibu, Nabi itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah, beliau menyambut perintah itu dengan baik, langsung gaspol Nabi, ya, bukan setengah gas, langsung pol. Nabi semangat berdakwah, walaupun saat itu Nabi dilempari kotoran, Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan pendusta, tapi Nabi tetap semangat berdakwah. Bahkan kepada orang yang mengatain beliau gila, yang mengatakan kepada beliau sebagai orang yang berdosa, Nabi tetap berdakwah dengan semangat. Maka sama Allah ditegur, fadzakir inna fa'atid dzikra. Hai Muhammad, dakwahlah
apabila dakwah itu bermanfaat. Artinya apa? Kalau orang udah didakwahi sama kamu berkali-kali tapi dakwah itu tidak ada manfaatnya kepada dia, tidak usah kamu berdakwah lagi kepada dia. Buang-buang waktu. Ya. Jadi saking semangatnya Nabi itu berdakwah kepada orang-orang kafir, sampai orang kafir yang menolak Nabi padahal sudah didakwahi berulang kali itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi ditegur, "Wahai Muhammad, jangan buang-buang waktu. Kan tidak ada manfaatnya kamu dakwah kepada mereka. Kalau mereka tidak ikut bukan karena dakwah kamu salah, tapi karena memang mereka itu keras kepala." Ngoten. Maka jemaah rahimakumullah, ada orang itu ketika dinasihati sekali tidak bisa, dinasihati 2 kali tidak bisa, dinasihati 3 kali tidak bisa, yang keempat tidak usah dinasihati. Karena apa? Nasihat bagi dia tidak lagi bermanfaat. Nah, biarkan Allah yang merubah hidupnya dengan caranya sendiri. Ya, ada orang itu sadar bukan dengan nasihat, dengan apa? Ditegur sama Allah, dikasih musibah. Ada banyak, ya, orang sadar dari riba, ya, karena dikasih teguran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sadar dari perzinahan karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sadar dari tidak sholat karena ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih musibah, Allah kasih ujian. Jadi ada orang-orang tertentu yang tidak sadar dengan nasihat. Ya. Kalau dia tidak sadar dengan nasihat, biasanya Allah akan menyadarkan dia dengan cara yang lebih kejam, ya, yang menyakitkan supaya dia sadar. Ustadz, berarti Allah itu zalim. Masa cara menyadarkan hambanya harus dengan musibah? Tidak zalim jemaah rahimakumullah. Panjenengan memukul anak karena anak itu tidak mau minum obat atau anak itu tidak baik, maka panjenengan memukul anak itu bukan perbuatan yang zalim, sebab panjenengan memukul itu bukan untuk menyakiti dia, tapi untuk kebaikannya dia. Ya. Maka Allah berfirman, "Fadzakir inna fa'atid dzikra." Kita lanjutkan ayat nomor 10. Sayadzakkaru man yakhsha. Siapa yang akan mengambil peringatan itu? Kalau ada dakwah, kalau ada peringatan yang disampaikan oleh Nabi, disampaikan oleh ulama, ayat-ayat Quran disampaikan, siapa yang akan mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari dakwah itu? Kata Allah, sayadzakkaru may yakhsha. Akan mengambil manfaat, akan mengikuti dakwah siapa? Man yakhsha, orang yang takut kepada Allah. Artinya apa? Orang kalau dikasih nasihat, dibacakan ayat-ayat Quran, tapi tidak berkesan dalam hatinya, bahkan dia menolak, itu tanda bahwa yang bersangkutan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dibacakan ayat-ayat Quran, disampaikan dakwah Al-Quran kepadanya, lalu dakwah itu berkesan dan masuk dalam hatinya, tanda bahwa yang bersangkutan itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba kita mengukur, kita ini takut tidak sama Allah. Caranya gampang. Ketika dibacakan ayat Quran, ada ndak yang berkesan dalam hati kita lalu masuk dalam hati kita ayat-ayat itu? Ataukah kita tidak merasa apa-apa? Kalau kita berkesan, ya, ayat-ayat Quran yang dibacakan itu berkesan dalam hati kita, itu tanda bahwa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak merasa apa-apa, tidak ada efek apa-apa dari ayat Quran yang dibacakan atau yang disampaikan, itu tanda bahwa kita tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang kita berkata, saya takut Ustaz sama Allah, saya takut.
tapi ketika dibacakan ayat Quran hatinya tidak pernah berkesan dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, sayadzakkaru may yakhsha. Hanya orang yang takut kepada Allah yang akan mengambil pelajaran, lalu pelajaran itu masuk ke dalam hatinya. Coba perhatikan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi itu saking takutnya kepada Allah, ya. Ketika mereka dibacakan ayat Quran, ayat itu langsung berkesan dan masuk dalam hatinya. Dan ini sering kita pelajari Bapak Ibu. Seperti sahabat Umar bin Khattab, karena takut kepada Allah, ketika dibacakan ayat-ayat tentang azab langsung apa? Pingsan. Tidak mungkin beliau pingsan kalau tidak takut sama Allah. Itu karena di dalam hatinya ada sifat khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sahabat Salman Al-Farisi, ketika dibacakan wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in, langsung melarikan diri, ketakutan. Itu tidak mungkin terjadi apabila di dalam hatinya tidak ada sifat khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita ini susah menangis kalau baca Quran. Susah menangis kalau kita mendengarkan ayat-ayat tentang azab Allah dalam Quran. Itu tanda bahwa hati kita ini keras. Hati kita ini banyak bintik hitamnya karena banyak berbuat dosa, sehingga tidak muncul perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah pentingnya khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menanamkan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah berilmu yang disertai iman. Ilmu yang disertai iman. Nah, maka dalam Quran, orang yang takut kepada Allah itu adalah siapa yang takut kepada Allah dalam Quran? Ulama. Sebagaimana firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah ulama. Siapa ulama? Bukan, ada orang menyebutnya ada ulama, ada ubaru, ya. Ulama itu adalah orang yang berilmu dan dengan ilmunya dia takut kepada Allah. Jadi ulama itu tidak bisa didapat dengan gelar akademik. Karena doktor akhirnya dikatakan ulama, karena alumni Mesir akhirnya dikatakan ulama, karena kiai akhirnya dikatakan ulama. Belum tentu. Ulama itu adalah orang yang dengan ilmunya dia bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah takut kepada Allah. Ilmu apa saja, kalau panjenengan pelajari dengan betul, lalu ilmu itu membuat takut kepada Allah, berarti panjenengan ulama. Misalnya Pak Agus nih belajar sains, ya, tentang bumi dipelajari sama Pak Agus, lalu ilmunya itu membuat Pak Agus semakin takut kepada Allah, semakin merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, berarti Pak Agus ini ulama. Bukan ngelama, ya, ulama. Ulama, ya. Jadi kadang orang itu memandang bahwa ulama adalah seseorang yang berilmu agama, kemudian memakai serban, lalu pakai imamah, setelah itu pegang tasbih, itu ulama. Belum tentu, hadirin. Kadang yang pakai jas, yang pelajarannya itu ilmu umum, ya. Saya ada teman namanya dokter, seorang sayyid, ya. Dia seorang dokter. Itu kalau menjelaskan tentang manusia, tentang penciptaan manusia, menangis Bapak Ibu. Nah, itu ulama itu, yang dengan ilmunya tambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi orang berilmu apabila tidak takut kepada Allah bukan ulama. Banyak ndak profesor yang tidak takut kepada Allah? Banyak doktor ketika dipanggil dengan panggilan azan ndak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya, dipanggil dengan panggilan azan tidak takut kepada Allah, dia tetap melanjutkan pekerjaannya sampai waktu sholat mau habis baru berhenti kemudian sholat. Setelah sholat ternyata dua kali sholat itu satu wudhu. Hebat enggak tuh? 2 kali sholat 1 kali wudhu. Karena apa? Sholat yang pertama itu mepet ke waktu sholat berikutnya. Ya. Jadi ada orang berilmu itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai bukan orang tidak berilmu itu yang mengatakan bahwa azan dianalogikan dengan suara anjing itu orang pintar itu Bapak Ibu. Orang pintar. Kok anjing itu loh? Ya apa? Kok ndak burung itu? Burung berkicau begitulah. Kok itulah kalau Allah ingin menghinakan hambanya, Allah buat lidahnya tergelincir sehingga dia nyebutnya binatang yang najis mughalladhah. Ya. Sampai suara adzan itu dibatasin ya. Suara adzan dibatasin. Memang di zaman Nabi Bapak Ibu kalau kita belajar sejarah ya, di zaman Nabi itu azan memang 1 orang. Ndak ada di masjid sono azan, sini azan, ndak. 1 orang aja yang azan. Karena memang masjid jarang waktu itu, ya. Kemudian Nabi SAW ketika di Mekah, beliau tidak ada syariat azan. Karena di Mekah memang saat itu dikuasai oleh umat Islam, umat kafir ya. Mekah saat itu dikuasai oleh non-muslim. Sehingga tidak ada syariat azan di situ. Nah, ketika Nabi sudah berkuasa di kota Madinah, Islam menguasai kota Madinah, disitulah kemudian baru ada syariat azan. Nah, sedangkan kita ini hidup di tengah-tengah Muslim, lalu azan dibatasi itu kan tidak apa-apa dibatasi. Tapi syaratnya tukang azan itu harus dibayar oleh pemerintah. Imamnya dibayar pemerintah, kemudian tukang azannya dibayar pemerintah, masjidnya dibangun pemerintah, apalagi karpetnya ini dibelikan pemerintah. Ini karpet beli sendiri apa dibelikan pemerintah ini? Nah, barulah buat peraturan seperti itu. Ini nyumbang masjid, enggak. Bayar ustadz, enggak. Bayar imam, enggak. Bayar tukang azan, enggak. Bayar marbot, enggak. Lalu buat peraturan, enggak boleh suara azan itu kencang-kencang, ya. Baik. Maka jemaah rahimakumullah, orang yang berkata demikian bukan orang yang tidak berilmu, dia berilmu, dia santri, bahkan mohon maaf anaknya kiai. Tapi karena ilmu itu tidak dibarengi dengan iman, akhirnya ilmu itu tidak membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mencapai kepada tingkatan khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berilmu yang disertai dengan iman. Kemudian yang kedua, tanamkan perasaan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat merasa diawasi Allah, ketika sendiri merasa diawasi oleh Allah, ketika ramai orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan muncul sifat dalam hati kita khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bayangkan pedihnya azab Allah, dan jangan pernah kita merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa aman. Jadi sahabat tuh kenapa nangis ketika diperdengarkan ayat-ayat tentang azab? Karena mereka membayangkan betapa pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan bicara itu di ayat 12. Kemudian yang keempat, untuk mendapatkan khasyatullah,
kita butuh doa. Pernah tidak minta kepada Allah, ya Allah berikan hati hamba ini hati yang takut kepadamu? Nabi saja berdoa kepada Allah. Nabi pernah berdoa begini, as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu rasa takut kepadamu, baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan banyak orang. Ya. Ada doa yang biasa dibaca ketika khatmil Quran. Bisa juga itu doanya dalam hadis Tirmizi. Allahumma qsim lana, apa lanjutannya? Jarang baca doa khatmil Quran ya? Hah? Jarang. Nah, karena jarang khatam. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa takut kepadamu, sehingga dengan rasa takut itu menjadi penghalang antara aku dan perbuatan maksiat. Itulah cara bagaimana kita bisa mendapatkan hati yang memiliki sifat khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hati kita takut kepada Allah, dinasihati sekali langsung masuk. Dengarkan Quran sekali langsung masuk dalam hati. Tapi kalau kita tidak takut kepada Allah, apalagi ditambahi dengan sifat sombong, dinasihati berulang kali malah balik nasihatin. Ngaten. Dibacakan ayat Quran malah kembali membacakan kepada kita ayat Qurannya. Maka jemaah rahimakumullah, disinilah pentingnya khasyatullah. Kemudian ayat nomor 11, wa yatajannabuhal ashqa, dan akan menjauhi peringatan itu al-ashqa, orang yang paling celaka. Artinya tidaklah orang itu membenci dakwah Quran, tidaklah orang itu jauh dari dakwah Quran, kecuali dia adalah orang yang paling celaka, kata Allah. Jadi Allah katakan celaka kalau kita ini jauh daripada dakwah Quran. Allah katakan celaka kalau kita benci kepada dakwah Al-Quranul Karim. Siapa orang yang celaka itu? Bagaimana bentuk kecelakaannya? Alladzi yaslan naral kubra. Dia yaslan nara, masuk api neraka al-kubra, yang besar. Kalau celaka di dunia paling-paling sakit, kemudian masuk penjara, atau paling bantarlah dibunuh sama orang, udah selesai itu. Tapi kalau celaka di akhirat, masuk mana? Kalau celaka di akhirat masuk mana? Bukan masuk penjara, tapi masuk neraka. Masuk neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-kubra, Bapak Ibu, satu akar kata dengan akbar. Kalau akbar mudzakkar, kubra muannas, ya. Artinya besar, amat sangat besar. Api neraka itu amat sangat besar. Bahkan dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, 69 kali lebih dibandingkan api dunia. Kalau panjenengan goreng ikan, lalu minyak gorengnya itu nyiprat ke tangan panjenengan, panas sekali. Biasanya panjenengan apa itu? Langsung teriak kan? Saking panasnya, aduh, langsung teriak. Itu baru minyak gorengnya, belum apinya, Bapak Ibu. Ini api neraka, kata Nabi SAW, 69 kali lipat dibandingkan api dunia. Makanya sahabat tuh kalau diceritakan tentang api neraka, mereka bawaannya menangis, mereka bawaannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian thumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia di dalam neraka itu la yamutu, tidak mati, wa la yahya, dan tidak hidup. Aneh enggak ini? Aneh kan? Aneh. Orang itu biasanya kalau tidak mati berarti hidup. Kalau hidup berarti
tidak mati ya toh. Kalau tidak mati berarti hidup, kalau hidup berarti tidak mati. Ini tidak mati dan juga tidak hidup ya. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak mati di dalam neraka itu, wa la yahya, dan tidak hidup ya. Biasanya kan kalau tidak mati ya hidup ya. Kalau tidak hidup ya mati ya toh. Ini tidak, la yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dan juga tidak hidup Bapak Ibu. Beda dengan api dunia. Kalau ada orang dimasukkan ke dalam api di dunia, itu langsung mati kan? Nah, tapi kalau api akhirat ini luar biasa, tidak mati dan juga tidak hidup. Padahal panasnya 69 kali lipat dibandingkan api dunia. Tapi ketika dimasukkan ke dalam api itu, kata Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Nah sekarang saya mau tanya, yang disebut mati itu apa? Hah? Ya mati Ustaz. Hah? Tidak ada nyawanya. Baik. Mati itu artinya sudah selesai. Kalau dia punya penyakit, dengan mati sudah selesai sakitnya. Kalau dia punya nikmat, mati, selesai nikmatnya. Kalau dia punya anak, mati, selesai, berpisah dengan anaknya. Ngaten. Itu yang disebut dengan mati. Nah sekarang hidup. Apa itu hidup? Ada nyawanya. Betul. Hidup itu kan begini Bapak Ibu. Kalau sakit, berobat, itu hidup. Kalau lapar, makan. Ngaten, itu hidup. Kalau ngantuk, tidur, itu hidup. Nah, kalau sakit terus, tidak ada obatnya, atau lapar terus, itu bukan hidup. Itu apa namanya? Tidak mati, ya, tapi sakit terus. Itulah yang disebut oleh Quran, la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan juga tidak hidup. Penghuni neraka itu sakit terus, haus terus, lapar terus, sampai seterusnya ya, sampai Allah berkehendak mereka dikeluarkan daripada neraka jika dalam hati mereka ada iman. Makanya Allah mengatakan tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Di dalam neraka dia tidak mati dan dia juga tidak hidup. Tapi orang beriman itu merasakan kehidupan dua kali, kehidupan di dunia dan kehidupan di surga ya, kehidupan di dunia dan kehidupan di surga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa anni wal ayat. Apakah dengan hadis ini kita sebagai seorang muslim juga diwajibkan untuk berdakwah? Baik. Yang pertama. Yang kedua tadi disampaikan bahwa dakwah itu tidak dibatasi oleh tempat. Bagaimana ada dengan fenomena yang terjadi sekarang ini? Ada seorang dai mubalik yang berdakwah di tempat-tempat maksiat. Apakah itu tidak akan menimbulkan fitnah? Itu nanti akan menimbulkan suara-suara yang negatif atau fitnah. Kemudian yang ketiga, banyak. Apakah dakwah itu harus dengan kata-kata? Karena saya juga pernah mendengar ada dakwah bilhal, ada juga dakwah bil hikmah, dan kira-kira saya kurang tahu. Terima kasih. Baik. Rasulullah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dari aku walaupun hanya satu ayat. Kalau kita, maksud hadis itu adalah kalau kita hanya bisanya satu ayat, ya sudah, satu ayat itu sampaikan.
Artinya dalam berdakwah itu tidak harus kita paham semua ayat baru kita dakwah. Tidak harus kita jadi orang alim baru kita dakwah. Kita tahu satu ayat saja, Yasin, sampaikan kepada orang. Kita tahu satu ilmu saja, kita sampaikan kepada orang. Itu maksudnya. Jangan nunggu alim baru dakwah, ya. Jangan nunggu hafal Quran, nunggu paham Quran semuanya baru dakwah. Kemudian apakah dakwah itu wajib bagi umatnya Rasulullah? Ya, wajib, tapi sifatnya kifayah. Wajib kifayah, sama dengan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Satu melakukan, yang lain gugur. Jadi kalau dalam satu kampung ada satu orang yang ngajari Quran, berarti ustadz-ustadz lain yang tidak ngajari Quran itu sudah gugur kewajibannya. Itu namanya fardu kifayah. Satu melakukan, yang lain gugur kewajibannya. Tapi pahala tetap diberikan oleh Allah kepada yang melakukan. Jadi dakwah bagi Nabi Muhammad fardu ain, sedangkan dakwah bagi umatnya fardu kifayah. Kemudian pertanyaan yang kedua, dakwah di tempat-tempat maksiat. Bagus dakwah di tempat maksiat. Yang dimaksud tempat maksiat itu seperti apa? Ya, klub-klub malam atau tempat-tempat bergilir dan sebagainya. Ini ngarah ke baik. Dakwah di tempat-tempat maksiat itu bagus selama kita tidak melihat maksiat itu sendiri, ya. Kalau kita dakwah kemudian sambil melihat maksiatnya, maka itu telah mencampurkan yang hak dengan yang batil. Allah berfirman, wala talbisul haqqo bil batil. Jangan kau campurkan antara yang hak dengan yang batil. Tapi kalau kita dakwah, ya, kita tidak lihat maksiat yang mereka lakukan, maksiatnya kita tidak lihat, ya, kita hanya berdakwah saja, la ba'sa, tidak apa-apa. Nah, contoh maksiat yang tidak haram kalau kita pandang itu, contohnya orang minum khamar, orang berjudi, itu kan tidak haram kita pandang. Maka berdakwah kepada mereka la ba'sa. Yang dikhawatirkan dan yang sangat harus hati-hati itu ketika berdakwah kepada klub-klub malam yang pakaiannya sobek semua, kemudian membangkitkan nafsu laki-laki. Itu kalau tidak kuat-kuat bukan dakwah itu nanti, ya. Didakwahi nanti, ya. Dakwah artinya mengajak, kalau didakwahi berarti apa? Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.